Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Aris Sanjaya. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen. Pendidikan terakhir saya adalah Magister Teknik Sipil, bidang struktur. Saya adalah dosen tetap di Universitas Tarumanagara. Salah satu mata kuliah yang saya ajar adalah perancangan konstruksi bangunan gedung bertingkat. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang mendesain dimensi dan penulangan elemen-elemen seperti balok, kolom, pelat, pondasi pada bangunan bertingkat yang tahan gempa atau SRPMK, dan juga mendesain drainase gedung, parkir, serta pekerasan jalan pada area gedung bertingkat. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan: pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi beban yang bekerja pada atap, menganalisis gaya dalam, serta mendesain dimensi konstruksi atap baja, termasuk base plate, sambungan, dan gambar. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi beban yang bekerja pada pelat lantai, menganalisis gaya dalam, serta mendesain tulangan pelat lantai. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis struktur tangga, termasuk beban dan gaya dalam, dan mendesain tulangan struktur tangga. Keempat, mahasiswa mampu menganalisis gaya gempa yang bekerja pada struktur gedung dan gaya-gaya dalam yang terjadi pada gedung. Kelima, mahasiswa mampu menganalisis gaya dalam yang terjadi pada struktur gedung beton bertulang. Keenam, mahasiswa mampu mendesain tulangan longitudinal dan transversal pada elemen balok, kolom, dan beam kolom join. Ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis daya dukung pondasi dan efisiensi kelompok. 8. Mahasiswa mampu merencanakan balok pengikat pondasi. 9. Mahasiswa mampu menganalisis daya dukung lateral tiang pondasi. 10. Mahasiswa mampu menganalisis debit air akibat hujan. 11. Mahasiswa mampu merencanakan kebutuhan drainase gedung. 12. Mahasiswa mampu merencanakan parkir dan perkerasan jalan. Bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan diberikan pada mata kuliah ini adalah: pertama, perencanaan konstruksi atap baja. Kedua, perencanaan beban gempa dan angin. Ketiga, perencanaan struktur gedung beton bertulang, termasuk desain elemen balok, pelat, dan kolom. Keempat, perencanaan pondasi. Kelima, perencanaan pipa pada gedung dan saluran pada jalan. Keenam, perencanaan kebutuhan parkir, denah parkir, dan perkerasan jalan. Secara umum, bentuk dan metode pembelajaran melalui luring maupun daring adalah diskusi dengan studi kasus. Misal, saya akan memaparkan materi mengenai pembebanan dan desain gording baja canai dingin. Kemudian, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengerjakan tugas sesuai dengan denah yang telah dipilih. Selanjutnya, mahasiswa diberi kesempatan
untuk bertanya atau berdiskusi sesuai dengan masalah yang mereka hadapi dengan denah yang mereka gunakan untuk mata kuliah ini. Penilaian mata kuliah ini dibagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama adalah proses asistensi, di mana mahasiswa bertemu dan berinteraksi dengan dosen pembimbing untuk menjelaskan tugas yang telah dibuatnya dalam bentuk laporan tertulis. Kedua adalah ujian tengah semester dalam bentuk sidang, di mana mahasiswa akan diuji oleh 2 dosen penguji. Mahasiswa diharapkan mempresentasikan hasil asistensi yang telah dilakukan sebelumnya. Ketiga, ujian akhir semester. Sama seperti ujian tengah semester, hanya saja mahasiswa harus sudah menyelesaikan semua materi yang diberikan ke dalam tugas mereka. Dosen penguji akan memberikan penilaian berdasarkan cara mahasiswa mempresentasikan laporan tugas mereka, ketepatan mahasiswa dalam mengerjakan laporan, dan berhasil menjawab pertanyaan dari dosen penguji. Nilai akhir mahasiswa adalah rata-rata dari 3 orang dosen, yaitu dosen pembimbing dan 2 dosen penguji pada sidang. Berikut adalah contoh video proses pembelajaran yang telah terlaksana. Mahasiswa, tolong dilihat di MS Teams-nya apakah file bahan kuliahnya bisa di-download. Ada 2, yaitu PDF PPT dan SNI yang saya gunakan sebagai acuan. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, kalau bisa, kita bisa mulai. Jadi saya akan menginformasikan beban desain minimum untuk struktur. Acuan yang saya pakai adalah dari Standar Nasional Indonesia dengan kode RSNI 2 1727 tahun 2018. Ya, filenya sudah saya berikan di dalam folder MS Teams ini. Kemudian SNI ini mengacu kepada ASCE 7 tahun 2016. Nah, untuk beban salju dan beban es itu tidak berlaku ya di Indonesia ya. Kemudian apabila pengguna menemukan keraguan dalam standar ini yang dimaksud SNI, maka disarankan untuk melihat standar aslinya yaitu ASCE 7 tahun 2016. Yang pertama, dalam bahan kuliah ini saya akan selalu menuliskan pasal di setiap PPT-nya agar kalian bisa memeriksa sendiri apakah ada kesalahan ketikan atau salinan ya. Nah, yang pertama itu ruang lingkup. Jadi semua beban, kombinasi pembebanan, dan kriteria terkait yang diberikan dalam standar ini harus digunakan untuk perancangan dengan metode kekuatan atau perancangan dengan metode tegangan izin yang terdapat dalam spesifikasi desain untuk material struktural konvensional. Jadi selama kita melakukan desain, yaitu tugas-tugas, ada 2 metode yang digunakan, yaitu metode kekuatan atau metode tegangan izin. Ini pilih salah satu ya. Umumnya yang dipakai adalah metode kekuatan. Simbol-simbol yang nantinya umum akan dipakai, yaitu D yang diartikan sebagai beban mati. Kemudian ada Fx, itu ada gaya lateral desain minimum yang diterapkan pada level X. Jadi mungkin pada tugas kamu nanti dapat gedung untuk tugas baja atau tugas beton mungkin 2 lantai ya. Ada lantai 1, ada lantai 2 gitu ya. Terlepas dari ground level ya.
Kemudian ada L yang biasa disebut beban hidup. Kemudian ada LR, beban hidup atap. Nah, ini mungkin bahasa Inggrisnya life roof ya. Jadi tolong dibedakan antara beban hidup umum dan beban hidup atap. Itu dua hal yang berbeda ya. Kemudian ada simbol N, beban nosional untuk integritas struktural. Ada simbol R untuk beban air hujan. Dan ada simbol WX, bagian dari beban mati total struktur, atau D, yang terletak atau dikenakan di tingkat X. Kemudian yang berikutnya, nah yang disebut beban mati adalah berat seluruh bahan konstruksi bangunan, gedung yang terpasang, termasuk dinding, lantai, atap, plafon, tangga, dinding, partisi tetap, finishing, cladding gedung, dan komponen arsitektural dan struktural lainnya setelah peralatan lain terpasang lain termasuk berat derek dan sistem pengangkut material. Nah, ini pada dasarnya beban mati ini adalah barang-barang yang atau benda-benda yang diam di tempat. Artinya selama masa layan gedung gitu, barangnya itu mayoritas ada di sana, tidak berpindah-pindah. Oke. Dalam menentukan beban mati untuk perancangan, harus digunakan berat bahan dan konstruksi yang sebenarnya. Jadi nanti setiap material kalian harus cek berat jenisnya berapa, ya. Dengan ketentuan bahwa jika tidak ada informasi yang jelas, nilai yang harus digunakan adalah nilai yang disetujui oleh pihak yang berwenang. Nah, selama kuliah ini, pihak yang berwenang itu yang memberikan soal atau asisten dosen. Yang berikutnya, berat semua material dan perlengkapan landscape, ini dari bahasa Inggris ya, landscape, itu maksudnya lahan atau taman buatan gitu ya, harus diperhitungkan sebagai beban mati karena kan diam gitu ya. Berat harus dihitung dengan mempertimbangkan material tanah jenuh sempurna, diasumsikan basah gitu ya, jadi ada airnya, dan material lapisan drainase, serta material tanah kering sempurna, nah ini tanpa air, dan material lapisan drainase untuk menentukan efek beban paling besar pada struktur. Kemudian, jadi ini yang disebut atap tanaman itu walaupun isinya adalah makhluk hidup gitu ya, ini tidak termasuk beban hidup atap ya, karena umumnya diam. Sampai sini ada istilah yang bingung nggak? Jelas, Pak. Ya, oke. Untuk drainase, tahu ya, drainase itu sistem pembuangan air. Oke, yang berikutnya definisi untuk beban hidup. Beban hidup yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi atau beban mati ya yang tadi. Kemudian beban lingkungan. Nah, dibedakan lagi dengan beban angin, beban hujan, beban gempa, beban banjir, ataupun mati. Jadi ini sering ditemui kalau beban angin dan beban hujan itu di tugas-tugas senior kalian itu suka dikategorikan sebagai beban hidup. Tolong hati-hati ya, ini terpisah semua. Ya, SNI memisahkan mereka gitu ya. Kemudian definisi beban hidup atap. Beban pada atap yang diakibatkan 1. Selama pemeliharaan oleh pekerja, peralatan dan material. Oke. Yang kedua, selama masa layan struktur akibat benda bergerak. Oke, seperti tanaman pot. Kalau tanaman pot itu kan bisa kita pindah-pindahin ya. Atau perlengkapan dekoratif kecil.
serupa lainnya yang bukan terkait hunian. Oke. Nah, beban hidup yang digunakan dalam perancangan bangunan gedung dan struktur lain harus merupakan beban maksimum yang diharapkan terjadi akibat penghunian dan penggunaan bangunan gedung. Akan tetapi tidak boleh kurang dari beban merata minimum yang ditetapkan dalam tabel 4.3/1. Oke, jadi beban hidup itu ada acuannya. Kalau beban mati tadi kamu harus cari sendiri berat jenisnya, barangnya apa gitu ya. Oke, nah ini adalah contoh-contohnya. Di sini contohnya ada beban hidup gitu ya, cara bacanya misalkan untuk apartemen ya, di rumah atau apartemen ini diminta untuk melihat rumah tinggal, maksudnya begitu ya. Oke, jadi apartemen setara dengan rumah tinggal. Kemudian contoh berikutnya, sistem lantai akses. Ya, misalkan ruang kantor. Nah, ini yang kalian baca itu adalah yang dalam kurung. Jadi kita selalu pakai satuan SI ya. Jangan pakai yang uh, Amerika. Oke, jadi bacanya untuk ruang kantor beban meratanya adalah 2,4 kilonewton per meter persegi. Gitu ya. Nah, reduksi beban hidup ini untuk sementara tidak dipakai. Oke, semuanya. Jadi reduksi beban hidup diizinkan, reduksi beban hidup berlantai banyak itu sementara tidak dipakai. Nah, kemudian yang menjadi perhatian lagi adalah beban terpusat. Nah, yang dimaksud beban terpusat ini umumnya adalah yang tadi ada pekerja gitu ya. Jadi di sini ada 8,9 kilonewton. Oke. Kemudian contoh yang berikutnya, gudang persenjataan dan ruang latihan. Ini beratnya 7,18 kilonewton meter persegi tanpa ada beban terpusat. Oke. Berikutnya ya, tinggal kalian lihat sendiri contohnya seperti itu, disesuaikan dengan keperluan gedung kalian itu apa. Nah, mungkin untuk tugas nanti minta izin asistennya itu pilih satu. Misalkan ruang pertemuan ini kan banyak nih, ada kursi tetap, ada lobby, ada kursi yang dapat dipindahkan gitu kan ya, ada lantai podium, itu kan beda-beda tuh angkanya. Misalkan kursi tetap 2,87, untuk lobby diminta 4,79. Nah, ini maksudnya adalah dalam satu denah gedung gitu ya, itu kan pasti ada wilayah berdasarkan arsitek atau berdasarkan fungsi bangunannya. Nah, itu disesuaikan. Nah, kalau dihitung manual, untuk tugas kan nanti kebanyakan hitung manual ya, tanpa bantuan software, mungkin agak sulit kalau misalkan kamu terlalu detail. Jadi nanti lobbynya di mana, podiumnya di mana, itu nanti ribet hitungnya. Minta izin sama asistennya, boleh nggak diambil satu macam aja, dianggap berlaku untuk semua. Oke. Nah, mungkin yang lain bisa dibaca sendiri. Nanti untuk tugas baja, setahu saya awalnya itu akan berhadapan dengan desain atap. Jadi kita langsung ke atap. Oke, ini rumah tinggal ya tadi, apartemen ya. Jadi mengacu ke sini. Nah, untuk atap. Nah, ini perhatikan atap yang pertama adalah atap yang biasa gitu ya, atap datar, berbubung itu agak miring, dan lengkung, mungkin bentuknya seperti kubah gitu ya. Nah, di sini tertulis meratanya 0,96 kilonewton meter persegi. Nah, kalau misalkan atapnya digunakan untuk penghunian yang lainnya, itu diminta dilihat sama dengan penggunaan yang dilayani. Misalkan
paling atas kamu itu bisa dipakai untuk tempat pertemuan gitu. Nanti kamu mengacu ke tempat pertemuan. Oke. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan kamu ya. Oke. Yang berikutnya. Oke, ini ada sekolah, ada dan lain-lainnya. Oke. Oke, beban hidup terpusat. Jika misalkan ada pada lantai, atap, dan permukaan sejenisnya harus dirancang untuk mendukung dengan aman, beban hidup terdistribusi merata, dan yang ditentukan dalam pasal 4.3 yang tadi ya, dan beban terpusat yang tercantum pada tabel 4.3. Dipilih yang menghasilkan efek beban terbesar. Nah, yang dimaksud dipilih beban efek terbesar ini adalah gaya dalam dari kondisi struktur. Misalkan gording gitu ya. Gording itu kan desainnya dimisalkan seperti balok di atas dua perletakan sederhana gitu ya. Jadi ada balok, perletakannya mungkin sendi roll atau sendi-sendi gitu ya. Nah, kalian cari dari beban hidup ini yang merata atau yang terpusat, yang mana yang memiliki dampak lebih besar gitu ya. Gaya dalamnya yang mana yang lebih besar. Dipilih satu. Nah, ini masih yang tadi ya. Atap gitu ya. Nah, untuk beban terpusatnya itu keterangannya ada di bawah ini. Nah, ini ada semua komponen struktur atap utama lainnya itu diharuskan ada beban terpusat sebesar 1,33 kN ya, atau beban pekerja dan pemeliharaan. Yang berikutnya, pada bangunan perkantoran dan bangunan lainnya di mana lokasi partisi dapat berubah-ubah tempatnya, ketentuan berat partisi harus ditetapkan terlepas dari ada tidaknya partisi tersebut dalam denah rencana. Oke, ini umumnya ya seperti yang dikatakan perkantoran, yang dimaksud partisi itu mungkin sekat panel untuk memisahkan ruang bekerja ya. Nah, itu kan umumnya tidak dibangun saat konstruksi ya. Itu setelah mau dipakai baru dipasang. Dan itu bisa dilepas. Jadi bebannya tidak kurang dari 0,72 kN per meter persegi. Oke. Nah, pengecualian untuk beban hidup yang besarnya sudah mencapai 3,83 kN per meter persegi atau lebih, tidak diperlukan adanya partisi ya. Oke, berikutnya adalah beban hujan desain. Oke, setiap bagian dari atap harus dirancang untuk mampu menahan beban dari air hujan yang terakumulasi apabila sistem drainase primer pada bagian tersebut terhambat. Ditambah beban merata akibat kenaikan air di atas lubang yang masuk sistem drainase sekunder pada aliran desainnya. Nah, rumusnya untuk yang SI itu adalah yang 0,0098 dikali dari penjumlahan DS dan DH. Oke. Nah, R itu yang disebut beban air hujan. Satuannya langsung diambil kilonewton per meter persegi. Sedangkan DS tambahan kedalaman air pada atap yang tidak melendut di atas lubang masuk sistem drainase sekunder pada aliran desainnya. Ini dalam milimeter ya. DS pun juga sama dalam milimeter. Nah, ini keterangannya adalah bedanya yang ini sekunder. Oke. Nah, rumus ini memang tidak menggunakan aturan perhitungan satuan ya. Jadi kalau kalian lihat itu
0,098 dikali DH-nya berapa mili, DS-nya berapa mili, satuannya kan cuma ada mili ya, terus tiba-tiba jadi kilonewton per meter persegi. Memang tidak ada aturan satuannya. Nah, sebagai referensi, uh, untuk atap, kalau kalian bayangkan gitu ya, atap itu kan biasanya miring gitu. Kalau hujan kan airnya pasti langsung mengalir ke bawah. Umumnya kan tidak ada genangan yang signifikan ya. Umumnya sih untuk tugas atap yang dalam kondisi miring, yang airnya di mana langsung mengalir, itu DH dan DS-nya masing-masing diambil 10 mili atau 1 senti. Asumsi saja. Nah, ini kenapa pada peraturan sebelumnya itu beban air hujan minimumnya itu sekitar 20 kilo per meter persegi kalau kalian mengacu ke peraturan lama. Itu jadi saya cuma deketin doang. Tapi sekali lagi itu nanti minta izin sama asistennya ya. Karena tidak ada keterangan untuk DH dan DS berapa milinya itu tidak ada. Ini berdasarkan kejadian di lapangan. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, komponen struktural dan non-struktural dan sambungan harus memiliki kekuatan yang memadai untuk menahan kombinasi beban yang berlaku pasal 2.3. Nah, ini untuk metode kekuatan gitu ya. Nanti kombinasi bebannya lihat pasal 2.3. Untuk metode tegangan izin itu nanti kombinasi bebannya lihat ke pasal 2.4. Jadi dua metode ini memiliki dua kombinasi yang berbeda. Jangan dicampur-campur ya. Demikian potongan video rekaman pembelajaran tatap muka yang pernah saya lakukan. Sekian, terima kasih.